Ya, kembali di Dialog Jurnal Siang seputar Transjakarta yang akan dioperasikan selama 24 jam. Saya ke Pak Edi lagi, ini kan sebetulnya permasalahan Transjakarta yang di siang hari itu masih banyak ya Pak. Anda melihatnya gimana? Ini sekarang mau pengoperasiannya ditambah lagi jadi 24 jam. Apakah ini tidak berat sekali menurut Anda? Iya, ini sudah keluar pergub mengenai standar pelayanan minimal ya. Berat loh, standar pelayanan minimal ini yang harus dipenuhi oleh Transjakarta dan operatornya. Banyak sekali di situ aturan-aturannya, sampai saat ini masih belum dipenuhi oleh Transjakarta untuk operasional siang hari. Jadi jangan sampai nanti operasional malam hari ini yang notabene penumpangnya nggak begitu banyak ya, jangan sampai mengganggu konsentrasi PT Transjakarta dalam mengurus masyarakat yang membutuhkan angkutan pada siang hari yang begitu besar gitu. Kita harapkan jangan sampai terjadi seperti itu. Kemudian juga jangan sampai juga operasional yang kalau saya melihat operasional malam hari ini adalah operasional yang merugikan ya. Bukan merugikan, tidak menguntungkan lah. Karena jumlah penumpangnya sedikit gitu kan. Busnya juga itu juga, orang yang menjaga, orang yang dipekerjakan mungkin akan bertambah banyak karena malam hari kan, butuh keamanan dan lain sebagainya. Jangan sampai ini nanti malah membebani PT Transjakarta yang selama ini ya sudah, kalau saya lihat kan masih belum untung lah, PT Transjakarta ini masih disubsidi oleh Pemda DKI. Nah, ini kalau ini dioperasikan jangan sampai membebani lebih lanjut. Nah Pak Pargolan ini sudah siap, nggak untung nggak Pak Pargolan? Karena sepertinya katanya kalau untuk malam hari ini akan biaya operasionalnya lebih besar begitu. Oh iya, jadi makanya nanti kita harus evaluasi. Ini kita menggunakan bisnya Pemda DKI Jakarta yang direkondisi. Jadi mobil yang tadinya sudah kita tidak pakai, tapi kita rekondisi jadi bisa dipakai kembali. Dan soal penambahan personil untuk efisiensi, kita hanya menggeser yang tadinya shift amari itu hanya 1 jam, ditambah menjadi 8 jam. Seperti itu. Jadi petugasnya kita hanya menambah untuk pengamanan aja. Kalau petugas haltenya, petugas kasirnya maupun petugas barriernya sudah ada sebelumnya. Jadi artinya tidak ada penambahan pegawai yang signifikan begitu? Tidak, hanya untuk onboardnya aja kita tambah sama pengamanan 1 itu. Onboardnya kalau 1 mobil itu kan kita bikin 1 ya, seperti ini kita operasikan 18. Berarti kan 18 orang yang harus kita tambah personil untuk onboard. Tambah lagi untuk keamanan di halte-halte yang ini karena keamanan sebelumnya sudah ada, cuma ditambah 1 gitu. Nah, kalau untuk penambahan 1 personil ini, apakah dinilai sudah cukup, Pak Pargolan? Untuk sementara saya kira masih cukup lah ya. Oke, nah kalau untuk busnya sendiri ini tadi saya dapat catatan dari Pak Edi, kalau untuk bus rekondisi ini bahan bakarnya lebih boros begitu ya Pak Edi? Biasanya begitu. Nah ini gimana, sudah dipikirkan juga atau belum Pak Pargolan? Tidak, ini berbahan bakar solar, jadi tidak terlalu lebih boros daripada yang kita operasikan siang. Oke, jadi semuanya sudah dipertimbangkan seperti itu. Untuk bus rekondisinya juga nanti akan beroperasi dengan baik begitu ya Pak. Tapi kalau untuk kendalanya sendiri, kira-kira apa sih yang akan menjadi kendala untuk penerapan Transjakarta 24 jam ini secara menyeluruh? Kalau hambatan saya pikir ya mungkin ada ya daripada para pengusaha atau omprengan-omprengan yang biasa malam mungkin agak sedikit ada sedikit gangguan lah ya, tapi itu akan kita coba untuk supaya mereka juga mengerti bahwa ini perlakuan ini diberlakukan hanya di halte busway, tidak di sembarang tempat bisa berhenti, jadi terbatas juga untuk kita operasikan. Koordinasinya seperti apa dengan mereka? Nanti kita sudah berkoordinasi dengan Disub bidang pengendalian lalu lintas supaya mereka menertibkan terlebih dahulu angkutan-angkutan yang ilegal tadi. Supaya tujuannya juga untuk keamanan ya. Jadi kalau menggunakan kendaraan yang ilegal itu juga penumpang kita juga ragu-ragu untuk naik. Tapi dengan menggunakan busway lebih aman gitu. Oke Pak Edi, ini kalau untuk dari Dewan sendiri terkait Transjakarta, sudah ada dialog khusus nggak sih dengan Transjakarta, sudah pernah belum? Untuk periode yang lalu sudah, yang sekarang belum. Tapi kita selalu mengikuti informasi yang berkembang ya, melalui media. Jadi kita ikuti terus
Kayak Amari ini walaupun kita nggak dikasih tahu secara resmi, kita udah tahu nih tanggal 1 Juni akan operasi. Dan saya udah telepon-teleponan sama Pak Butar-Butar semalam. Oke. Nah, untuk implementasi dari semua catatan dari Dewan ini, apa saja yang sudah dipenuhi oleh Transjakarta dan apa yang belum? Ya, ya masih banyak tadi ya catatan untuk siang hari ya, terutama untuk siang hari karena penumpangnya terlalu banyak. Kayak busnya karena ada kasus kemarin kan, ini macet ini. Armada itu kemarin kan dibutuhkan lebih kurang 1.000 unit. Ini baru beroperasi kalau nggak salah 400 ya, 600 saja kan belum. Nah itu dari sisi armada berarti kekurangan armada, masih menumpuknya penumpang di bus dan di halte itu juga menjadi PR selanjutnya mungkin oleh PT Transjakarta nanti yang perlu segera diatasi gitu ya. Kemudian ada apa namanya kondisi-kondisi yang saya katakan tadi. AC yang tidak dingin, kemudian ada juga sopir yang kebut-kebutan, kemudian berhentinya di halte nggak tepat di pintu, gitu. Itu masih ada kasus-kasus seperti itu yang harus diselesaikan juga, termasuk SPM. Ini PR baru dari Transjakarta dengan dikeluarkannya standar pelayanan minimum oleh gubernur, ini harus dipenuhi. Termasuk oleh operator. Nanti mungkin Transjakarta ini bukan hanya operator kan, dia juga operator dan juga sebagai regulator. Yeah. Nah, nanti tugas berat dari Transjakarta untuk mengawasi operator yang kontrak dengan mereka mengenai pemenuhan standar pelayanan minimum. Ini bisa dipinalti. Jadi, apalagi sekarang udah ada yang malam lagi. Iya, ya. Ini udah ada yang malam, tadi, ini pengawasannya akan lebih Pak Pargolan sempat mengatakan bahwa mungkin salah satu kendala adalah kendaraan lain yang ilegal. Masukan dari Anda gimana nih koordinasinya untuk menyelesaikan masalah itu? Ya, yang namanya ilegalnya nggak boleh ya. Ya, tadi kan sudah dikatakan Pak Butar-Butar, beliau sudah koordinasi dengan Dishub. Jadi mudah-mudahan Dishub sudah menindaklanjuti dengan beroperasinya yang Amari ini, mudah-mudahan angkutan-angkutan ilegal ini sudah ditertibkan sehingga tidak ada gejolak nanti. Mungkin dilempari seperti kasus APTB kemarin kan. Jangan sampai ada kasus seperti itu. Jadi kita harapkan juga bantuan dari Dishub dan pihak kepolisian ya untuk menertibkan angkutan omprengan yang selama ini beroperasi melayani Jakarta. Oke. Nah, Pak Butar-Butar, terakhir nih mungkin dari Bapak, Transjakarta ini akan mengambil langkah apa saja untuk memuluskan pengoperasian 24 jam Transjakarta ini di semua koridor? Oh iya, jadi apa tadi yang disampaikan Pak Edi itu betul, bahwa untuk siang hari kita masih banyak kendala yang masih kita hadapi. Contohnya armada kita yang masih jauh daripada yang kita butuhkan. Kalau kita butuhkan itu seharusnya minimal 1.289 setara dengan bis gandeng. Saat ini kita baru bisa mengoperasikan untuk siang itu sekitar 480 kendaraan per hari. Jadi masih, itu pun campur yang single bus dan articulate. Jadi masih sekitar 30% yang sudah kita punya. Jadi memang sangat terasa apabila siang hari jam sibuk itu penumpang kita berjubel ya. Jadi itu juga dipengaruhi oleh jalur-jalur yang belum sterilisasi. Kalau jalur sterilisasi mungkin rit daripada mobil itu atau headway-nya bisa mungkin kita percepat. Jadi dua hal itu yang menjadi kendala yang paling utama menurut saya, kekurangan armada dan sterilisasi. Demikian Bu. Pak Butar-Butar, kalau untuk target penerapan Transjakarta yang 24 jam ini kapan untuk seluruhnya? Gini, jadi kita harapkan sih tahun ini bisa tercapai ya, sampai akhir tahun ya. Bisa kita harapkan bisa operasikan itu 24 jam di semua koridor. Oke, baik. Terima kasih Pak Butar-Butar sudah bergabung dengan Dialog Jurnal Siang. Ya, terima kasih Bu. Terima kasih Pak Edi. Iya, Pak Butar-Butar. Ya Pak Edi, terima kasih juga sudah hadir di Berita Satu. Sama-sama.